Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak khususnya kelas 4 SDIT Al Furqon yang Ustadz udah kangen ya sama kalian semua. Udah lama nggak pernah bertatap muka, tapi mudah-mudahan semuanya masih tetap keadaan dalam sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya. Ini supaya kalian tidak bingung di rumah, akan sedikit ada penjelasan tentang pelajaran bab ke-11. Iya, pelajaran 11 yaitu tentang kisah keteladanan dari Wali Songo ya. Baiklah, untuk pembukaan saja, yang namanya Wali Songo itu adalah ulama ya, atau bisa dikatakan sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa ya, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ya. Jawa Barat itu ada satu, yaitu di Cirebon, namanya Sunan Gunung Jati, itu di Cirebon. Kalau di Jawa Tengah itu ada tiga, ada Kudus, ada Muria, ada Sunan Kalijaga, itu ada tiga. Dan yang selain dari itu seperti Bonang itu di Tuban Jawa Timur, terus di Muria Sunan Derajat, Gresik, Ampel, itu semuanya ada di daerah Jawa Timur. Oke, langsung saja untuk yang pertama, yaitu adalah Sunan Gresik ya. Sunan Gresik ini secara singkatnya saja ya, untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca di buku, karena takut kalau nanti semakin panjang videonya, semakin banyak kalian harus menonton, semakin banyak mengeluarkan kuota ya. Jadi sedikit aja, sebentar aja. Kayak yang pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik yaitu beliau adalah ulama bisa dikatakan yang paling tertua di antara Wali Songo, makanya ini berada di urutan yang pertama, yaitu mempunyai nama asli atau nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim ya. Sunan Gresik mempunyai nama asli Maulana Malik Ibrahim. Terus kemudian Sunan Gresik adalah orang pertama yang memulai dakwah di Pulau Jawa. Nah, jadi sebelum ada wali-wali Songo itu, pertama kali yang menginjakkan kaki di Pulau Jawa adalah Sunan Gresik, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Gresik memulai dakwahnya di akhir masa kerajaan Majapahit. Nah, ya benar kan, ini di Jawa Timur. Jadi kerajaan Majapahit itu letaknya, ada yang mengatakan itu adalah pusatnya di Jawa Timur. Nah, daerah Mojokerto, makanya itu ada daerah Mojokerto, itu dulu Majapahit. Terus kemudian beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Leran, yaitu daerah Gresik, di Kabupaten Gresik. Dasar perjuangan utama beliau adalah menghilangkan sistem kasta yang ada di masyarakat ya. Jadi kalau dulu itu ada kasta masyarakat, ada yang miskin, ada yang kaya, itu beliau ingin menghilangkan. Jadi marilah untuk yang namanya kita bersekolah itu tidak harus sekolah itu hanya untuk yang kaya dan si miskin tidak boleh, tapi marilah bersama-sama, yaitu untuk semua kasta, yaitu kasta yang kaya dan miskin itu sama-sama untuk belajar ya. Oke, langsung saja. Terus yang kedua, Sunan Ampel ya. Ini adalah untuk urutan yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau yang bernama asli Raden Rahmat adalah anak dari Sunan Gresik dan Dewi Condrowulan. Nah, ini adalah anak dari Sunan Gresik tadi yang pertama, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menyebarkan agama Islam di daerah Ampel Denta Surabaya. Nah, ini kalau kalian udah pernah ziarah ke Sunan Ampel, itu adalah daerah Surabaya ya, lumayan lah, tempatnya luas sekali. Biasanya untuk belanja-belanja itu bagus ini di Ampel. Nah, ajarannya yang sangat terkenal dari Sunan Ampel yaitu adalah Moh Limo. Nah, moh main, maksudnya yaitu tidak bermain judi, jadi tidak diperbolehkan untuk berjudi. Moh ngombe atau moh minum, maksudnya bukan minum air, tapi minum minuman yang
keras, minuman yang memabukkan. Moh maling, itu udah jelas ya. Yang namanya pencuri itu di mana-mana tidak boleh. Moh madat, tidak menghisap candu atau narkoba. Nah, tidak menggunakan obat-obatan yang terlarang. Dan yang terakhir moh madon ya. Jadi yang namanya berzina itu ada kaitannya dengan yang perempuan. Oke ya, di kalangan para wali ini ada sedikit tambahan. Raden Rahmat adalah yang dikenal sebagai orang yang toleran ya. Dia menghormati perbedaan pendapat. Meskipun tidak setuju dengan perbedaan orang lain, Raden Rahmat tetap bersikap baik. Jadi walaupun dia ketika berdiskusi pendapatnya berbeda, dia tidak pernah marah, tapi dia tetap malah menghormati. Oke. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Ya, mempunyai nama asli yaitu Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Nah, itu adalah nama asli dari Sunan Giri. Sunan Giri itu adalah Sunan Giri menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel. Berarti bisa dikatakan kalau Sunan Giri itu adalah muridnya dari Sunan Ampel. Ya, salah satu murid dari Sunan Ampel. Salah satu muridnya, nanti Sunan Giri itu menurunkan ulama baru lagi yaitu Sunan Bonang yang nanti akan menyebarkan dakwahnya di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Giri menciptakan tembang falsafah yang terkenal, yakni lagu Pucung, Bawa Pucung, dan Asmaran Dana. Oke. Peninggalannya adalah Masjid Giri Kedaton, dan Telaga Begat. Itu adalah peninggalan-peninggalan yang diberikan oleh Sunan Giri. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Makamnya terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Oke. Itu adalah makam dari Sunan Giri. Terus yang selanjutnya Sunan Gunung Jati, ini yang di daerah Cirebon ya. Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah adalah keturunan dari bangsawan Timur Tengah. Nah, ini adalah kalau bisa dikatakan adalah salah satu orang yang kaya ya, jadi dia bisa disebut dengan bangsawan Timur Tengah. Ayahnya bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana, adalah keturunan Bani Hashim dari Palestina yang merupakan pembesar di Mesir. Beliau mendirikan pondok di daerah sekitar Cirebon, Jawa Barat. Ya, makamnya ada di daerah Cirebon sana. Yang pastinya itu biasanya banyak pengemis-pengemisnya. Itu mesti Sunan Gunung Jati. Itu dari daerah Cirebon. Oke. Terus kemudian ada lagi Sunan Bonang. Nah, tadi yang ada di Tuban ya. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Magdum Ibrahim, anak dari Sunan Ampel dari istri bernama Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila. Belajar agama Islam ke negeri Pasai dan ulama besar lainnya pada zaman itu Samudra Pasai, berarti itu daerah Aceh. Peninggalan dari Sunan Bonang adalah alat musik tradisional gamelan berupa bonang, bende, dan kenong. Nah, itu adalah sedikit pengetahuan tentang Sunan Bonang. Sunan Derajat selanjutnya ya. Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Kosim atau Raden Syaifuddin ya. Sunan Derajat ini merupakan anak dari Sunan Ampel, berarti anak keturunan ya. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik. Nah, beliau Sunan Derajat ini mendirikan pondok pesantren di Daleman Dhuwur, tepatnya di Desa Derajat, Paciran, daerah Kabupaten Lamongan. Oke. Salah satu nasihat nih ya, di buku ada salah satu nasihat Sunan Derajat kepada muridnya adalah Bapang den simpangi ono catur mungkur. Itu adalah beberapa nasihat yang terkenal. Artinya jangan mendengarkan perkataan yang menjelek-jelekan orang lain. Itu adalah nasihat khusus Sunan Derajat kepada muridnya, yaitu tadi Bapang den simpangi ono catur mungkur. Kalau bahasa Indonesia kan jangan mendengarkan perkataan yang menjelek-jelekan orang lain.
ganti. Oke. Sunan Kalijaga, ya ini Sunan Kalijaga yang terletak di daerah Kadilangu ya. Oh iya sebentar, Dilangu itu selatan Demak. Mempunyai nama asli Sunan Kalijaga, bukan. Sunan Kalijaga adalah orang Jawa pribumi asli. Nah, asli yaitu orang Jawa bukan keturunan Arab ya. Lahir di Tuban dengan nama asli Raden Said. Dalam dakwah ia punya pola yang sama dengan Sunan Bonang ya. Sama dengan Sunan Bonang, tadi kalau Bonang itu menggunakan gamelan musik, nah ini juga sama. Sunan Kalijaga juga lewat seni, lewat kesenian. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu Selatan, Demak. Nah ini peninggalan dari Sunan Kalijaga adalah seni ukir, wayang, gamelan, dan suluk. Nah sampai sekarang ini masih banyak ya, khususnya di Tegal. Bahkan pernah bupati kita itu menjadi salah satu dalang yang terkenal yaitu memainkan wayang. Itu adalah salah satu peninggalan dari Sunan Kalijaga. Nah, di antara tembang yang diciptakannya yaitu adalah Ilir-ilir dan Dandang Gula Semarangan. Nah, itu adalah beberapa lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang terkenal sampai sekarang. Terakhir, nah ini yaitu Sunan Muria, lahir dengan nama asli Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Dewi Saroh dengan Sunan Kalijaga, yang mana berarti Sunan Muria ini adalah putra atau anak dari Sunan Kalijaga. Gayanya berdakwah banyak mengambil dari cara ayahnya. Pasti ya, kalau anak itu tidak jauh dari sifat-sifat ayahnya. Pusat dakwah beliau di daerah Muria, Jawa Tengah. Nah, Muria itu ya dekat-dekat dengan Pati, tapi masih daerah Kudus. Itu berada di Gunung Muria itu apa namanya ya? Intinya kayak gunung lah. Makomnya itu kalau mau naik ke sana harus menaiki anak tangga yang tinggi banget, tapi sekarang udah ada tukang ojek. Nah, tapi tukang ojeknya serem. Jalannya kecil tapi tukang ojeknya nuang motornya kencang. Pusat dakwah beliau di daerah Muria, Jawa Tengah. Sunan Muria berdakwah di Jepara, Tayu, Juwono, Pati hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kintanti. Ya, ini adalah lagu yang terkenal. Lagu yang terkenal yang merupakan peninggalan atau cara dakwah yang diambil oleh Sunan Muria. Ada juga cara dakwah menyebarkan Sunan Muria dikenal dengan Sunan yang suka berdakwah topo ngeli. Nah, topo ngeli yaitu dengan mengikuti kegemaran masyarakat. Nah, jadi masyarakat sukanya apa, Sunan Muria mengikuti kayak bagaimana. Terus masyarakat sini suka apa, diikuti kegemarannya apa. Terus kemudian barulah dimasuki ajaran-ajaran Islam. Maka dari itu tuntunan-tuntunan atau amalan-amalan yang disebarkan oleh Sunan Wali, khususnya Wali Songo itu alhamdulillah tidak bertentangan dengan orang-orangnya Indonesia. Kenapa? Karena cara dakwahnya atau metode dakwah dari yang dilakukan oleh para Wali Songo itu adalah mengikuti kegemaran dan adat budaya dari warga Indonesia pada zaman dahulu. Jadi tidak langsung menyebarkan agama Islam harus mengikuti seperti itu, tapi tetap dengan metode yaitu mengikuti dari seni budaya yang ada, kemudian kita rubah menjadi beberapa metode sesuai yang dengan ajaran Islam. Oke. Baiklah, terima kasih. Selesaikan juga ya, nanti tugasnya ada di deskripsi. Deskripsi itu maksudnya kalau kalian nonton YouTube nanti ada tanda panah kecil di bawah, klik aja, itu ada tulisan nanti link ya. Tulisannya pokoknya warna biru sendiri, nanti klik saja, itu adalah soal yang akan dikerjakan secara online. Baiklah, terus jangan lupa belajar di rumah saja sampai waktunya kembali ke sekolah seperti biasanya. Oke, kalau sudah silakan klik like video ini, juga klik subscribe juga gak apa ya. Masih ada satu tugas lagi untuk kelas 4 yang akan di-upload lagi lewat channel YouTube.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi